Teo, topik apa yang Pak Teo mau ceritakan ke saya? Topik yang saya ceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Iya, kehidupan sehari-hari yang seperti apa? Maksudnya harus lebih spesifik begitu. Ya, tentang ini pendidikan kita ke depannya bagaimana, tentang untuk di SMK dan Bosma bagaimana caranya kita bisa mendidik siswa agar siswa itu jauh lebih baik. Mungkin ada siswa yang nakal, mungkin bagaimana caranya kita membentuk mereka agar mereka itu bisa lebih baik. Dari cerita Pak Teo itu apa yang ingin Pak Teo dapatkan dari cerita tadi itu? Dari cerita yang saya ingin dapatkan itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara kita membentuk siswa itu agar mereka ke depannya jauh lebih baik. Itu sih. Oke. Kalau misalnya sekarang ini situasinya seperti apa terkait dengan pendidikan yang Pak Teo maksudkan tadi atau yang Pak Teo ceritakan tadi itu? Terkait dengan pendidikan untuk situasi saat ini, mungkin banyak tantangan yang ingin kita hadapi. Ya seperti tadi yang saya jelaskan itu, tantangannya mungkin tentang siswa tadi, karena kita bahas tentang topik tentang siswa itu ke depannya. Nah itu yang saya jelaskan tadi tentang siswa, bagaimana mereka, uh, topik itu yang kita bahas tadi tentang siswa yang kita akan bentuk. Mungkin ada siswa yang tidak senang belajar, mungkin mereka malas belajar, jadi kita ajarin mereka biar mereka itu lebih semangat untuk belajar seperti itu. Menyambung tadi itu Pak Teo menyampaikan bahwa mungkin ada siswa yang tidak mau belajar, malas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu, Pak Teo? Yang mempengaruhi itu tentang siswa, yang bisa kita lihat dari situ adalah bagaimana siswa itu yang mungkin tadinya uh, tidak senang belajar, kita sama-sama berdiskusi dengan mereka. Kenapa kamu tidak bisa belajar, tidak senang belajar, itu yang harus kita lebih prioritaskan. Jadi salah satu yang mempengaruhi adalah kita mengajak mereka untuk berinteraksi dengan guru, dengan guru yang membimbing mereka, mungkin dengan wali kelas, kenapa siswa ini bisa malas belajar seperti itu. Terus kira-kira Pak Teo itu menginginkan situasi seperti apa kalau misalnya menghadapi itu hal-hal yang tadi terkait dengan pendidikan anak-anak, kemajuannya, terus ada beberapa kendala misalnya malas belajar dan lain sebagainya itu, Pak Teo inginkan situasi yang seperti apa? Situasinya itu, untuk siswa, bagaimana mereka senang seperti itu, mereka senang untuk belajar. Jadi kita membangun situasi yang menyenangkan, bagaimana kita sebagai guru membuat mereka itu senang untuk mau belajar, gitu. Karena yang membuat siswa itu tidak senang belajar karena situasi dan kondisi saat ini. Nah itu yang harus kita perhatikan. Lalu apa yang harus disiapkan untuk hal tersebut? Maksudnya membuat situasi menjadi anak-anak itu menjadi senang belajar begitu, itu apa yang perlu disiapkan oleh Pak Teo misalnya? Kalau dari saya sih, kita sebagai guru kita harus mampu membuat suatu materi apa yang kita harus ajarkan saat ini, atau mungkin besok yang kita ajarkan, materi apa yang harus kita persiapkan agar siswa itu mau untuk senang belajar. Misalkan ketika kita di dalam kelas, mungkin kita membawa materi yang mungkin membuat mereka itu membuat mereka itu serius, tapi dari situ kita juga harus bisa membuat mereka itu senang belajar. Mungkin kita adakan games, mungkin kita mungkin kalau kita belajar di dalam kelas, kita bisa keluar belajar di luar,
Nah dari situ kita bisa menciptakan suasana yang benar-benar kita menikmati apa yang kita ajarkan mereka, dan mereka juga menikmati apa yang mereka terima tadi. Seperti itu sih. Iya. Terus kriteria yang paling spesifik itu menurut Mateo yang bagaimana? Kriteria dalam hal apa dulu nih? Kriterianya misalnya pada saat situasi proses pembelajaran berlangsung itu tadi ada misalnya supaya anak-anak belajar menciptakan suasana belajar menyenangkan di dalam kelas contohnya tadi. Terus misalnya buat games, terus ice breaking dan lain sebagainya supaya mereka tuh benar-benar menerima apa yang diberikan oleh guru begitu toh. Terus misalnya ada tidak kriteria-kriteria tertentu untuk hal tersebut untuk mengimplementasikan itu contoh-contoh tadi yang misalnya belajar menyenangkan di dalam kelas. Contohnya seperti ini, ketika kita lagi mengajar dalam kelas itu kita harus punya teknik, metode yang kita gunakan. Misalkan ketika kita lagi presentasi nih, kita harus membawa materi yang mungkin jangan sampai terlalu serius lah, jangan terlalu sampai serius, tapi kita benar-benar membuat suatu ide bagaimana caranya siswa itu senang dengan materi yang kita paparkan ke mereka gitu. Jadi ketika kita misalkan kita bikin PowerPoint nih di dalam kelas ini, kita harus menampilkan suatu animasi yang membuat mereka itu tertarik. Wah, ini bagus kayaknya ini, kita harus pelajari nih bagaimana caranya guru ini bisa bikin animasi yang semenarik mungkin. Nah, kenapa dia bisa seperti ini? Jadi kita itu salah satu cara yang kita harus lakukan agar mereka itu senang. Terus apa yang disimpulkan dari sesi ini Pak Teo dari awal Pak Teo menyampaikan tujuan agenda yang Pak Teo ingin ceritakan, terus situasinya seperti apa, lalu hal yang mempengaruhi hal tersebut, terus kita masuk di hal-hal yang perlu dipersiapkan, lalu apa yang mau disimpulkan dari sesi ini? Sudah Pak Teo sampaikan dari awal. Oke, dari awal kita sudah bahas tentang topiknya, bagaimana cara kita membuat siswa yang mungkin tadi yang tidak senang belajar, mungkin yang nakal. Nah, itu kita harus bisa memberikan suatu teknik tersendiri. Jadi teknik itu yang kita gunakan adalah menyenangkan siswa untuk mau belajar. Siswa yang nakal bagaimana caranya kita mengatasi, mungkin siswa yang tidak senang belajar kita harus melakukan pendekatan mungkin dengan siswanya, dengan wali kelasnya mungkin seperti itu. Jadi kita harus intinya kita harus sabar dalam hal memberikan pendidikan sama siswa. Itu sih yang paling penting. Oke, apa yang menjadi perspektif baru dari sesi ini Pak Teo? Pandangan baru dari Pak Teo terkait dengan apa yang sudah Pak Teo ceritakan? Pandangan baru ya mungkin yang perlu kita pertegas lagi adalah kita harus mempunyai inovasi baru, bagaimana caranya ke depan nanti kita mempunyai metode-metode baru yang mungkin kita kembangkan lagi agar siswa lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih Pak Teo. Jadi itu hal-hal yang sudah Pak Teo ceritakan pada sesi ini. Sekarang kita akan bertukar. Pak Teo yang akan menanyakan saya, Pak Teo menjadi coachnya, saya yang kecil. Oke. Oke. Saya dulu ada sih.